Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak kelas 5? Semoga selalu sehat dan semangat dalam PJJ-nya. Kali ini, Miss Eta akan membahas matematika, cara mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya, yaitu cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep dasar bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan yang ditandai dengan koma. Jadi kalau misalnya mempunyai angka 123, artinya 1 sebagai ratusan yang ditulis dengan 100, 2 sebagai puluhan yang ditulis dengan 10, dan 3 sebagai satuan yang ditulis dengan 1. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya menuliskan setelah angka 3? Berapa nilainya? Perhatikan, dari angka 1 ke 2, yaitu 100 ke 10, dibagi 10. Kemudian, dari 10 ke 1, juga dibagi 10. Nah, selanjutnya polanya juga pasti akan sama, yaitu dilakukan pembagian 10. Jadi kalau misalnya menuliskan angka selanjutnya setelah 3, yaitu 4, 5, dan 6, maka 1 dibagi 10 nilainya adalah 1/10. Kemudian kita bagi 10 lagi di atasnya. Dibagi 10 lagi dengan pola yang sama. Kemudian dibagi 10 lagi dengan pola yang sama. Maka di sini didapatkan 1/100. Kemudian 1/1000. Nah, untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan desimal, maka kita butuh koma di tengah-tengah ini. Jadi, tanda koma digunakan untuk memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan desimal. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal? Ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Yang kedua, melakukan pembagian bersusun. Kali ini kita akan membahas cara yang pertama, yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Oke, yang pertama, jika ada satu angka di belakang koma, maka kita tuliskan pecahan biasa menjadi per 10. Contohnya sebagai berikut. 0,3. Ya, di sini kita tuliskan 0 sebagai satuan. Maka setelah koma, nilai angka 3 adalah 1/10. Jadi, dituliskan pecahan biasa dari 0,3 adalah per 10. Nah, pembilangnya dituliskan dari angka yang diketahui, yaitu 3. Ya, inilah bentuk pecahan biasa dari 0,3. Selanjutnya, 2,5. 2,5, 2-nya sebagai satuan. Maka, angka 5 di sini nilainya adalah 1/10. Maka bentuk pecahan biasa dari 2,5 adalah per 10 dan pembilangnya dituliskan sebagai angka yang diketahui, yaitu 25. Mudah bukan? Selanjutnya, jika ada 2 angka di belakang koma, maka dituliskan sebagai per 100. Contohnya, 1,25.
1 sebagai satuan, kemudian 2 sebagai 1/10, dan 5-nya sebagai 1/100. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka yang kita tuliskan adalah yang per 100. Seperti ini. Ya. Jadi, di sini nilainya per 100 sebagai penyebutnya, kemudian pembilangnya dituliskan angka yang diketahui, yaitu 125. Selanjutnya, bentuk desimal dari 2,15 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama seperti sebelumnya, 2 sebagai satuan, 1-nya merupakan 1/10, dan 5-nya sebagai 1/100. Ya, karena ada 2 angka di belakang koma, maka dituliskan sebagai 1/100. Dan kita tuliskan kembali angka yang diketahui sebagai pembilangnya, yaitu 215/100. Sudah dipahami ya? Selanjutnya, jika ada 3 angka di belakang koma, maka pecahan yang dituliskan sebagai pecahan per 1000. Contohnya, jika ada angka desimal 3,275, maka di sini 3 sebagai satuan, 2 sebagai nilai 1/10, 7 sebagai nilai 1/100, dan 5 mempunyai nilai 1/1000. Maka, karena ada 3 angka di belakang koma, kita akan menuliskan sebagai per 1000. Ya, sebagai pembilangnya, tuliskan angkanya kembali, yaitu 3275. Selanjutnya, 5,315. Sama ya, jadi nilai 5 sebagai satuan, 3 mempunyai nilai 1/10, 1 mempunyai nilai 1/100, dan 5 mempunyai nilai 1/1000. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka kita tuliskan pecahan biasanya sebagai per 1000. Ya, tuliskan kembali angka yang diketahui, yaitu 5.315. Selanjutnya, kita akan mengubah bentuk pecahan ke desimal. Perhatikan penyebutnya yang akan menunjukkan berapa angka di belakang koma. Jadi di sini nilai 10 menunjukkan berarti ada berapa angka di belakang koma? Ya, 1 ya. Jadi kalau tuliskan di sini ada koma, ada 1 angka di belakang koma. Jadi nilainya 3/10. Jika dituliskan dalam bentuk desimal, di sini angkanya, pembilangnya kita tuliskan, kemudian depannya adalah 0, karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Selanjutnya, 15/10. Perhatikan di sini penyebutnya adalah 10. Maka polanya nanti akan ada 1 angka di belakang koma, yaitu kita tuliskan di sini angka yang diketahui adalah 15. Berarti hanya 1, yaitu 5. Dan 1-nya kita tuliskan sebelum koma. Ini dia bentuknya, 1,5. Selanjutnya, 218. 218 di sini penyebutnya adalah 100. Kita buat polanya dulu, maka artinya di sini akan ada 2 angka setelah koma.
Angka berapa saja itu? Ya, kita tuliskan satu-satu ya. 8, kemudian 1, dan 2. Jadi inilah bentuk pecahan desimal dari 218 per 100. Mudah bukan? Selanjutnya, 175 per 100. Jika dituliskan dalam bentuk desimalnya, kita buatkan polanya dulu ya. Jadi di sini ada 2 angka di belakang koma setelah koma. Ya, kita punya angka 175. Tulis dulu yang paling belakang yaitu per 100-nya 5, kemudian 7, dan yang depannya adalah 1. Jadi nilainya adalah 1,75. Selanjutnya, 3.725 per 1000. Ketika kita mempunyai nilai penyebut sebagai 1000, maka polanya ada berapa angka setelah koma? Ya, ada 3 angka. 1, 2, 3. Kita tuliskan dari nilai yang belakang. 5, kemudian 2, 7, dan yang paling depan adalah 3. Jadi, bentuk desimal dari 3.725 per 1000 adalah 3,725. Yang terakhir, 2.145 dibagi 1000. Kita punya per 1000. Artinya ada 3 angka di belakang koma. Jadi kita tuliskan dulu polanya. 1, 2, 3. Dituliskan sesuai dengan angka yang diketahui. 5, kemudian 4, 1, dan 2. Jadi bentuk desimalnya adalah 2,145. Mudah ya? Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Ada 3 ya. Yang pertama, mengubah penyebut ke 10 dengan cara mengalihkan salah satu angka yaitu 2 atau 5. Jika kita mempunyai pecahan 1 per 2, jadi ubahlah ke dalam bentuk penyebut per 10. 2 supaya menjadi per 10, maka kita perlu mengalihkan dengan 5. Jadi 2 kita kalikan 5 penyebutnya, maka pembilangnya juga kita perlu kalikan 5. Jadi di sini 1 dikali 5, 5, 2 dikali 5, 10. Maka bisa dituliskan 5 per 10 bilangan desimalnya. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, 1 karena nilainya 10. Jadi di sini dituliskan 5, kemudian depannya adalah 0. Selanjutnya yang kedua. 3 per 5. Kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 10. Jadi kita perlu mengalihkan angka 2. Ya, di penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 dikali 2, 6, 5 dikali 2, 10. Maka bentuk desimal dari 6 per 10, ya, ada 1 angka di belakang koma, yaitu angka 6. Maka depannya adalah 0. Ini dia hasilnya. Yang kedua, perhatikan. 6 per 20, kemudian 30 per 25. Nah, cermati penyebutnya ya. 20 dan 25 itu kita bisa mengubah penyebutnya menjadi per 100. Bagaimana caranya? Ya, kita kalikan dengan salah satu angka yaitu 2, 4, 5 atau 25. Jadi kalau di sini ada 6 per 20. Angka berapa yang bisa dikalikan supaya menjadi 100? 20 itu
Ya, kita kalikan dengan 5. Penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. 6 dikali 5, 30 per 100. Maka bentuk desimalnya adalah, ada berapa angka di belakang koma? Kalau 100 dituliskan, ada 2 angka. Jadi angkanya berapa ini? 30. 30. Depannya 0,30. Nah, 0,30 itu juga bisa dituliskan sebagai 0,3. Selanjutnya, 30 per 25. 30 per 25 akan kita ubah penyebutnya menjadi 100, maka kita akan mengalihkan dengan 4. Pembilang dikalikan 4 dan penyebut juga dikalikan 4. Maka 30 dikalikan 4, 120 per 100. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka ya. Maka nilainya adalah 20, kemudian depannya 1. Nah, ini juga bisa dituliskan sebagai bilangan 1,2. Yang ketiga, mengubah penyebut ke 1000. Kalikan dengan salah satu angka 2, 4, 5, 8, atau 125. Perhatikan penyebutnya. Jika kita mempunyai penyebut 8, 125, maka kita akan mengubahnya menjadi nilai penyebutnya per 1000. Contoh yang pertama adalah 5 per 8. Maka 5 per 8 mengubahnya menjadi 1000, maka kita akan mengalihkan dengan 125. Karena penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga kita kalikan 125. 8 dikali 125 adalah 1000. 5 dikali 125 adalah 625. Jika kita ubah menjadi desimal, perhatikan di sini ada 1000, berarti kita mempunyai 3 angka di belakang koma ya. 1, 2, 3. Tuliskan angkanya. Tuliskan angkanya yang diketahui, yaitu 5, 2, 6. Dan angka depannya adalah, berarti kalau tidak ada, 0. Jadi hasilnya adalah 0,625. Selanjutnya, berapakah bentuk desimal dari 20 per 125? Untuk mengubah penyebutnya menjadi 1000, maka kita akan mengalihkan 125 dengan 8. Karena penyebutnya kita kalikan 8, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 8. Maka didapat penyebutnya 1000 dan pembilangnya 160. Jika diubah menjadi bentuk pecahan desimal dari 3 angka di belakang koma, angkanya adalah 0, kemudian 6, 1, dan sebelum komanya dituliskan sebagai 0. Semoga mudah dipahami ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.